itu hal kecil. Saya kerja aja. Ya. Itu hal kecil. Saya fokus kerja saja. Banyak orang yang mengatakan orang-orang cerdas itu pasti mengikuti Rocky Gerung. Tetapi di sini saya melihat Pak Jokowi itu malah bermain pada level yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada Rocky Gerung. Lagian ngapain ngurusin Rocky Gerung juga sebenarnya, sekelas Pak Jokowi ya. Jangan disamakan dengan kita, tentu kita akan marah karena pemimpin kita, orang yang kita cinta itu dihina, dicaci, kita marah. Tapi untuk level Pak Jokowi mungkin hanya apa sih seorang Rocky Gerung itu, ya kan, seperti itu. Untuk dalam level taraf ini ya, tentu Pak Jokowi levelnya jauh di atas Rocky Gerung. Rocky Gerung bukan siapa-siapa yang pantas untuk dikasih perhatian, apalagi soal omongan. Ya, apalagi soal omongan. Biasanya orang yang banyak omong itu kadang-kadang nggak bisa kerja. Pak Presiden Jokowi kan tidak menanggapi serius ungkapan Bapak terkait apa bajingan dan tolong itu Pak. Dia malah mengatakan akan kerja aja. Seperti apa Pak tanggapan Pak Rocky Pak? Benar, karena memang tidak ada delik di situ kan. Oke. Kalau diajak ngopi gimana Pak? Kalau diajak ngopi Pak Jokowi gimana Pak? Ngopinya di Klaten oke. Iya, di Klaten. Kalau di Jakarta Pak misalnya? Ya kan tinggal terbang ke Klaten kan beliau kan dekat dari Solo sini. Oh siap. Apanya? Terkait pelaporan Ya itu hak buat melaporkan. Jadi tunggu aja di proses hukumnya kan gampang. Saya dipidana. Ya, teman-teman lihat kata-kata Pak Jokowi tentang saya fokus kerja saja ya, saya fokus kerja saja, sudah sampai ke telinga Rocky Gerung. Apa kata Rocky Gerung? Ya memang itu nggak ada deliknya, dan dia menunggu sebuah laporan panggilan dari kepolisian. Ya kelihatannya Rocky Gerung memang memancing-mancing itu, ya kan, agar dia dilaporkan kemudian dipanggil polisi, sehingga masalah atau drama yang dia catat itu bisa berjalan terus. Tapi apa respon Pak Jokowi? Ya sudahlah, masalah kecil, saya hanya fokus kerja. Saya yakin teman-teman, Pak Jokowi nggak bakal melaporkan. Yang melaporkan adalah kami relawan, mereka semua, ya orang-orang yang mencintai. Walaupun sebenarnya jujur saya bukan relawan, tapi salah satu orang yang mencintai Pak Jokowi. Saya lah salah satunya. Tetapi untuk sekelas Pak Jokowi, ini permainan politik yang lumayan ya, tinggi ya. Nggak mungkin Pak Jokowi melaporkan. Padahal untuk melaporkan Rocky Gerung, untuk memenjarakan Rocky Gerung itu sangat mudah, sangat mudah. Kan ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa. Jadi dan sebetulnya seperti itu bisa, kalau saya mau bisa saja itu dipidanakan. Mudah. Bisa dipidanakan ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut kan tidak saya lakukan. Tetapi apapun, negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan. Nah, Ya. Tapi masalah yang kedua, masalah ini apa? Masalah penghinaan ini pun kan masih dalam rancangan, ya kan? Usulan rancangan kepada Dewan. Kalau saya lihat di situ, sebetulnya justru itu untuk memproteksi orang-orang yang kritis, masyarakat yang kritis, masyarakat yang ingin melakukan pengawasan, untuk tidak dibawa ke pasal-pasal karet. Jangan dibalik-balik kamu. Ya, justru memproteksi. tuh, malah ada rancangan undang-undang untuk memproteksi para pengkritik supaya nggak dibawa ke pasal karet. Kurang enak gimana Pak Jokowi untuk para penghina, pengkritik. Kalau nggak orangnya sendiri yang merasa terhina, yang melaporkan nggak bisa. Rocky Gerung aman karena Pak Jokowi. Ya, itulah menunjukkan betapa hebatnya Pak Jokowi. Rocky Gerung sampai hari ini aman
karena secara nggak langsung adalah perlindungan dari seorang Joko Widodo, perlindungan dari Pak Jokowi. Kalau pasal-pasal yang dulu itu ya, ini video yang dulu tidak disahkan, mungkin Rocky Gerung itu bisa dilaporkan siapa saja karena pasal penghinaan ya, dan dia bisa masuk bui dari lama soal apa itu Al-Quran adalah fiksi, dungu, banyak lagi. Tetapi Pak Jokowi nggak mau terpancing karena itu permainan-permainan receh, nggak mau terpancing. Malah justru Pak Jokowi ini melindungi para pengkritik ini loh, malah dilindungi ya. Jadi yang ingin mengkritisi, memberikan pengawasan, ingin memberikan koreksi silahkan. Jangan sampai nanti ada yang membawa ke pasar. Ya luar biasa Pak Jokowi, luar Ya, biasa. orang yang biasanya pinter ngomong, pinter berargumen, pinter berdebat, itu belum tentu pinter kerja. Ya, di lapangan kerja itu seringkali yang pinter ngomong itu kelihatan hebat, memang. Lebih kelihatan hebat, lebih kelihatan wow daripada yang pelakunya atau pekerjanya. Nah, jadi tapi saya heran di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang gampang sekali terpukau dengan yang pinter debat, pinter berargumen, pinter ngomong, ya kan. Nah, yang penting itu sebenarnya pintar kerja. Dia bisa mengeksekusi, dia bisa menjalankan planning menjadi realita. Itu yang paling penting sebetulnya. Dan itu lebih dibutuhkan. Ya kan ada 4 tipe ya, 4 tipe orang. Pemimpin, pemain, supporter, lalu yang terakhir yang paling nggak diperlukan, provokator. Provokator. Nah, jadi ada prinsip yang kita pegang kalau di tempat kerja itu, kamu boleh nggak bisa jadi pemain, boleh nggak bisa jadi pemimpin, tapi jadilah supporter. Supaya rencana-rencana kerja di lapangan itu bisa tereksekusi dengan baik. Dan pemain dan pemimpin itu jadi semangat. Nah, kalau kamu nggak bisa jadi supporter, ya jangan jadi provokator pokoknya. Nah, provokator itu orang-orang yang malah melemahkan dan menjatuhkan. Kritik Perjuangan. memang perlu, kritik itu penting. Tapi kritik yang membangun. Kritik yang tajam boleh, tapi bukan kritik yang membuat orang menjadi malu dan membuat stigma cara berpikir jadi jelek. Nah, kritik juga bukan, jangan mengkritik karakternya, jangan mengkritik personalnya, tapi mengkritiklah pekerjaannya atau prestasinya, apa yang dilakukan. Kemudian hati-hati juga kalau yang mengkritik itu sudah nggak bisa membedakan antara dia itu benci, ya, sama betul-betul netral, ya. Kalau orang yang mengkritik itu sudah benci, nah itu yang keluar itu pasti semuanya itu kritik. Semuanya Ujiannya jelek juga. jarang, apresiasinya jarang, ya. Jadi yang keluar hanya kritik. Nah, jadi kritik dan apresiasi itu harus seimbang. Nah, orang yang jago kritik itu pasti bukan pemimpin yang baik. Karena siapa yang mau kerja sama pemimpin yang selalu mengkritik dan selalu menuntut lebih banyak? Kami mewakili dari relawan Ganjaris Kabupaten Sragen. Sebentar teman-teman, ini penolakan-penolakan ya, terus tuntutan-tuntutan agar Rocky Gerung ini dipenjarakan, ditangkap, itu masih hari ini masih menggema di berbagai daerah, masih menggema. Justru disinilah teman-teman, luar biasa Pak Jokowi itu melindungi para pengkritik dengan pasal-pasal tadi, melindungi. Bayangkan pada saat zaman SBY itu beberapa orang yang langsung diadukan oleh Pak SBY, seperti dulu ada presiden bermental tempe, Kepseknya dipenjarakan, kemudian ada banyak yang lain, Egy Sujana juga seperti itu. Ya, ini kita lihat demo-demo di tuntutan-tuntutan di berbagai daerah yang sebenarnya ini suatu kecerdasan teman-teman. Bukan kebodohan Pak Jokowi, bukan. Ini levelnya sudah berbeda kita. Kalau kita wajar kita menuntut karena kita mencintai Pak Jokowi, yang menyayangi Pak Jokowi, kita nggak terima, itu wajar dan kita memaklumi itu. Tetapi disinilah Pak Jokowi berperan aktif sebagai bapak bangsa, ya kan, bijaksana dan juga sangat luar biasa. Menyatakan, mengecam tindakan Rocky Gerung yang telah menghina Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo, dan berharap semoga Rocky Gerung segera ditindak tegas oleh aparat penegak hukum agar tindakan serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Tetap optimis untuk Bapak Ganjar Pranowo. Jokowi juga ada teman-teman dari pendukung Pak Ganjar. Maksud kedatangan kami ke Mapolda Jabar hari ini adalah ingin melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung dalam media sosial yang sudah viral kemana-mana, yang sudah sangat begitu viral.
di mana kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia secara umum, masyarakat Jawa Barat khususnya tidak menerima dengan perilaku Rocky Gerung yang sudah menghina begitu luar biasa terhadap kepala negara kita, kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi hari ini kita sudah bersepakat dengan teman-teman semua akan ingin melaporkan, dan alhamdulillah Jawa Barat ini sebentar lagi kita akan diterima oleh pihak Polda Jabar. Mana saja Pak yang hadir, Pak? Hari ini yang hadir ada Ketua Projo Jabar, ada dari Bara JP, terus ada dari Sahabat dan Balad Ganjarian, Spartan Ganjar, Kasmaran. Pokoknya semua yang tergabung dalam Ulun Rembuk relawan Jokowi dan relawan Ganjar, hari ini kita hadir di sini perwakilannya. Kita kompak, kita satu barisan melaporkan Rocky Gerung. Pasal yang akan dilaporkan, Pak? Kita karena ini dapat informasi ini di media sosial ya, sudah barang tentu kita akan melaporkan ada yang terkait dengan delik undang-undang ITE. Pak, pasal? Nah, Bisa dikirim. kita akan melaporkan saudara Rocky Gerung berdasarkan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 22 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, dan pasal 156 KUHP, dan atau pasal 160 KUHP, dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana. Jadi kita melihat dengan pasal-pasal tersebut, saya sudah barang itu Rocky Gerung terduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana. Pak, ucapan apa yang benar-benar menyakiti masyarakat ini yang sehingga nama layak untuk dilaporkan, Pak? Yang paling menyakitkan adalah ucapan Rocky Gerung ketika beliau menyebut Pak Jokowi bajingan ya, bajingan dan tolol. Ini saya dan mungkin juga kami semua sangat tersinggung dan sangat marah. Bagaimana kita bisa melihat prestasi Pak Jokowi hari ini dalam memimpin Indonesia. Selamat sore. Meminta Saruga Baso ingat kehidupan. Kalbar ini. Kalbar ya. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, Pontianak. aksi kita hari ini adalah aksi damai. Kita memprotes pernyataan Rocky Gerung terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia, terhadap IKN. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Presiden Republik Indonesia adalah seorang tokoh nasional di negara ini yang sudah diberikan gelar kehormatan oleh masyarakat Dayak. Oleh karena itu, kita sebagai orang Dayak wajib untuk menjaga Presiden Republik Indonesia. Setuju? Yang kedua, IKN adalah masa depan kita orang Dayak, khususnya orang Dayak di Kalimantan. Siapapun yang menghambat IKN akan berhadapan dengan kita orang Dayak. Betul? Kita orang Dayak sepakat bahwa IKN apapun ceritanya adalah bagian dari masa depan bangsa ini, bagian dari masa depan negara kita. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap IKN Didukung. jangan diganggu. Tidak boleh ada yang mengganggu pembangunan di IKN. Dengan mengganggu pembangunan di IKN sama dengan mengganggu pembangunan orang Dayak. Setuju nggak? Oleh karena itu, kita sudah sepakat bulat seluruh masyarakat Dayak di Kalimantan untuk meminta kepada Bapak Presiden, jangan takut Pak Presiden, jangan takut, orang Dayak bersama Pak Presiden. Kepada Bapak Kapolri, jangan takut untuk menangkap dan mengadili Rocky Gerung. Kami bersama Polri, kami bersama Polri mengawal Polri untuk menjaga stabilitas negara ini. Kita tidak mau stabilitas negara kita terganggu oleh orang per orang yang hanya kerjaannya mengkritik saja tanpa melakukan apapun untuk bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami masyarakat Dayak di Kalimantan Barat bersepakat untuk meminta kepada Bapak Kapolri menangkap saja Rocky Gerung ini, menangkap dan mengadili. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Pasir. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sultan Pasir dari Kesultanan Pasir, Yang Mulia Haji Muhammad Jarnawi Sarjana Hukum, bergelar Yang Mulia Haji Muhammad Alam Shah III. Hai Rocky Gerung, kami dari Kesultanan Pasir tidak terima pernyataan Rocky Gerung. Kami punya peradaban, punya adat istiadat, leluhur yang kami junjung tinggi, tepatnya di ibu kota negara yang baru atau disingkat dengan IKN. Hai Rocky Gerung, kami tidak terima pernyataan Rocky Gerung terkait penolakan terhadap IKN itu. Kami punya sejarah leluhur di situ Rocky Gerung. Kami sebagai peradaban punya leluhur
yang kami junjung tinggi, Rocky Gerung. Hai Rocky Gerung, di hari 17 Agustus 2023 ini, Rocky Gerung, adalah semangat kami, pejuang-pejuang dulu yang membangun negara Republik Indonesia ini dengan keringat dan air mata, Rocky Gerung. Kami memberi ibu kota negara itu dengan ikhlas, Rocky Gerung. Tidak memberi upah apapun, sepeser apapun. Kami ikhlas demi bangsa dan negara, Rocky Gerung. Ingat itu, Rocky Gerung. Demi apa? Demi anak bangsa kita. Jangan berpikir kerdil, ayo Rocky Gerung. Berpikirlah maju, Rocky Gerung. Karena ibu kota negara IKN itu, Rocky Gerung, sudah dibuat undang-undang, ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang kita cintai. Pak Rocky Gerung, Anda sebagai akademisi, bergerak profesor, jangan kerdil, berpikiran maju, Rocky Gerung. Kami tantang, Rocky Gerung, berdialog, berdiskusi, musyawarah, Rocky Gerung, di media massa dimanapun. Kami tidak terima apa yang disebut oleh Rocky Gerung itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolong pasir. Bolong pasir. Bolong pasir. Teruskan dikait. Teruskan dikait. Teruskan dikait. Ya. Kenapa masyarakat Dayak harus tampil, teman-teman? Karena pada saat orasi, sebelum adanya kata maaf bajingan tolol, kalau kita lihat video panjangnya, Rocky Gerung menyinggung tentang IKN, di mana katanya dengan kedatangan Jokowi ke Cina, maka Cina diberi keleluasaan untuk mengurus IKN, dijual ke Cina, segala macam, teman-teman. Jadi masyarakat Dayak tampil di situ, ya, karena sebelumnya memang Rocky Gerung sudah menyinggung tentang IKN, ya. Jadi masyarakat Dayak dimanapun, di Kaltim, Kalbar, semuanya itu semuanya tampil untuk menyuarakan IKN, karena IKN harus terus berjalan. Menurut mereka, menurut kami juga harus berjalan. Jadi di sini kita lihat, teman-teman, sebenarnya kalau saya pikir kecerdasan Pak Jokowi itu jauh di atas Rocky Gerung, jauh sekali. Pak Jokowi mungkin saja tidak pandai berkata-kata, tetapi Pak Jokowi pandai mengeksekusi dan pandai untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan Rocky Gerung memang diperlukan seseorang seperti Rocky Gerung, tapi tidak selamanya kritikan itu terus dilakukan, karena harus juga diimbangi dengan pujian. Ya, tentu saja di dalam pemikiran, dalam benak Rocky Gerung, tentu saja nggak mungkin semua hal tentang Pak Jokowi itu buruk semua, ya kan? Kalau semisal di dalam pikiran Rocky Gerung tentang Pak Jokowi dan pemerintahnya buruk semua, ini patut dicurigai. Ya, itu sudah mengarah ke kebencian. Karena tidak ada pujian, semuanya kritikan. Ya, kita lihat di beberapa media sosial yang lalu, kita bisa lihat rekam jejaknya dari Pak Rocky Gerung. Selalu aja kritikan. Jarang sekali kita jumpai di situ pujian, jarang sekali. Ya, teman-teman, hari ini kita harus berpikir cerdas. Ya, kita harus memahami bagaimana pola pikir dari Presiden kita Joko Widodo dalam mengatasi masalah ini. Makanya ketika berkuar-kuar, Rocky Gerung dimanapun dari dulu nggak pernah Pak Jokowi menanggapi dengan serius. Yang terakhir ini itu masalah kecil, dan saya hanya fokus kerja. Di sini kita bisa melihat kecerdasan yang luar biasa dari Pak Jokowi. Bukan mengecilkan Rocky Gerung, tetapi Rocky Gerung dianggap sebagai sebuah masalah yang bukan masalah yang luar biasa. Bukan masalah yang luar biasa seorang Rocky Gerung, ya. Tetapi kalau relawannya, orang-orang yang mencintai Pak Jokowi, menuntut untuk penangkapan dan menuntut untuk segera diperiksa Rocky Gerung, itu hal yang sangat wajar dan sangat maklum, karena semuanya tentu mencintai Pak Jokowi dan menyayangi Pak Jokowi. Ya, bisa saja Rocky Gerung nanti akan ditangkap atau mungkin dituntut dengan pasal-pasal yang lain tentang provokasi, tentang ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tetapi kalau pasal penghinaan ini tentu saja nggak bisa, karena undang-undang terbaru UU ITE
itu tidak memungkinkan itu semua, kecuali orang yang secara pribadi merasa terhina melaporkan sendiri, dalam hal ini Pak Jokowi. Tetapi sekali lagi tentu saja Pak Jokowi tidak akan mengikuti gerak langkah dan permainan Rocky Gerung, tidak akan, karena tahu Pak Jokowi lebih cerdas daripada Rocky Gerung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.